Hai, welcome to my YouTube channel. Selamat datang di YouTube channel aku. Di video ini aku akan membahas tentang alat dan bahan yang dibutuhkan untuk merajut. Oke, aku akan jelaskan ya satu-satu. Di sini aku punya hakpen atau hook. Kalian juga bisa bilang hook. Jadi hakpen aku ini jenis yang ini tulip punya. Terus ini ada gagang atau pegangannya gitu. Aku punya yang nomor 8 dan nomor 7, tapi ini jarang aku pakai. Terus ini nomornya udah hilang, tapi aku masih ingat ini nomor 7. Dan yang kecilnya ini kelihatan gak ya? Yang kecilnya ini, sorry agak ngeblur. Yang kecil ini nomor 5. Dan ini yang rose. Ini hakpen yang rose. Yang rose ini aku punya 3. Ini nomornya sama semua, 1 sama 2. Karena aku tuh suka hilang-hilang, punya aku suka hilang-hilang, jadi beli lagi akhirnya ada 3 jarum yang sama nomornya. Terus ini ada sama ini juga rose. Udah ngeblur ya, ngeblur ya, nggak kelihatan. Ini yang rose, kelihatan ya? Ini yang rose. Kemudian ini nomor 3 dan 4 tuh, nomor 3 dan 4. Ini juga kayaknya aku beli gara-gara sering hilang, jadinya tuh ada 2 jarum. Terus yang kedua kalian butuhkan adalah benang. Nah, benang ini juga ada macam-macam. Dulu aku sering pakainya yang polycherry karena aku taunya cuman benang itu untuk rajut. Terus juga katun lokal, tapi aku lihat katun lokal itu warnanya kalau udah dibikin rajutan itu agak pudar, jadi aku kurang suka gitu. Sampai akhirnya aku ketemu salah satu selebgram yang bahas tentang benang rajut. Jadi aku lihat dia pakai benang katun Bali, kayaknya itu bagus gitu, warnanya nggak pudar. Dan iya, aku coba beli, terus udah bikin juga dari benang ini project rajutan. Hasilnya wow, keren. Harganya juga nggak terlalu mahal gitu ya, 15.000 satu gulung, 14 sampai 15 ribuan. Kurang lebih sama dengan polycherry. Polycherry kan kalau di offline-nya aku belinya juga 14 sampai 15 ribuan. Cuman kalau di online kayaknya ada yang 13 ribuan. Terus ini ada benang soft cotton. Ini soft cotton sparkling dari Poyeng. Teman-teman bisa beli ini di Poyeng, di Shopee, dan juga di Instagramnya Poyeng. Jadi ini dia benang katun tapi ada sparklingnya gitu, ada yang kilat-kilatnya gitu. Ini cantik nih kalau untuk dibikin topi bayi atau sepatu bayi gitu. Terus ini yang katun Bali juga, tapi katun Balinya yang big play. Jadi lihat ya, ada perbedaan antara small play dan big play. Kalau yang small itu kecil, kalau yang big dia besar. Oh ya, kalau yang small ini aku biasanya pakai nomor 3 sama 4. Kalau yang soft cotton ini aku pakainya nomor 5 sama si yang big play. Ini juga big play kayaknya, helainya lebih besar, jadi pakainya nomor 5. Terus ada aku punya benang katun panda. Nah, katun panda ini dia kayaknya lebih ringan daripada katun Bali yang small play. Tapi katun panda ini dia nggak mengkilat. Kalau katun ini agak mengkilat gitu. Ini cocok banget untuk baju bayi, karena kan bayi itu nggak bisa pakai pakaian yang berat-berat. Cocok nih untuk bayi karena ini tuh ringan, terus juga lembut. Cocok deh untuk bayi. Terus juga aku selanjutnya yang kita butuhkan adalah stitch marker atau penanda. Jadi kalau nanti kita udah mulai, kita kasih tanda gitu. Ada beberapa proyek rajutan yang membutuhkan penanda kayak gini. Tapi kalau misalnya teman-teman belum punya, teman-teman bisa pakai ini. Ini ada yang tahu ini apa? Penjepit kertas gitu. Nah, atau juga bisa pakai benang juga bisa sebenarnya, cuman agak ribet gitu. Terus juga aku punya gunting. Nah, gunting ini juga nggak harus yang kayak gini kok, gunting biasa juga bisa. Terus juga, nah ini untuk penyelesaian benang-benang rajut yang terakhir atau finishing gitu, kita perlu yang namanya jarum ini, tapestry atau jarum sulam.
Ini jarum yang dulu aku punya pertama kali belajar merajut nih. Aku punyanya yang kayak gini. Terus seiring berjalannya waktu, aku cobalah beli yang ini. Ini biasanya pakai, ini besar kan. Ini biasanya pakai untuk benang. Benang itu benang kaos. Kan helainya tuh besar gitu. Sama kayak ini aku juga pakai untuk benang kaos. Karena kan benang kaos itu besar, jadi butuh hakpan yang besar. Sorry aku bicara agak susah ya, karena sedang tidak enak badan. Terus juga ini. Nah, ini juga sama sih, jarum sulam juga, tapi ini lebih kecil. Dan biasanya aku pakai untuk yang big place karena lebih mudah gitu masukin benangnya. Terus juga jahitnya juga nggak ketusuk-tusuk gitu karena dia kan tumpul, nggak sama dengan ini. Kalau ini sering ketusuk. Ini biasanya aku pakai untuk yang small play atau katun panda, karena katun panda kan helaiannya kecil nih, kecil. Jadi aku sering pakai yang jarum tapestry yang kecilnya. Terus apa lagi ya? Oh ya, buat teman-teman yang masih awal sekali gitu kan, terus juga budgetnya masih kecil atau sedikit, aku punya tips dari aku, karena aku dulu juga mulai rajut dari satu jarum sih, satu jarum, pokoknya satu-satu semuanya, benang satu, jarum satu, kemudian nggak ada stitch marker, aku pakai benang aja penandanya gitu. Jadi yang pertama teman-teman, aku rasa cuma butuh sih satu jarum aja. Pilih jarum yang 3 sama 4 karena rata-rata kan benang pakai 3 dan 4. Tapi kalau teman-teman pinginnya benang kayak big play atau yang kayak gini, yang besar helaiannya, bisa teman-teman beli yang nomor 5 atau nomor 45 atau 56 gitu. Cukup satu aja sebenarnya udah bisa bikin banyak rajutan. Satu jarum aja. Kalau jarum rose ini aku belinya kisaran 5.000 sampai 8.000 satunya gitu, tapi masing-masing daerah kan berbeda. Terus juga kalau ini aku belinya di online 14.000. Ini aku offline, belinya di toko offline gitu, di toko di pasar di Kota Padang, di SPR Sentral Pasaraya. Ini aku belinya 30.000 karena penasaran gitu, bentuknya cantik, lucu gitu. Sementara yang dulu aku pernah temui cuman ini. Sekali ketemu yang ini, aku pengen coba beli, jadinya 30.000 aku beli waktu itu. Tapi jarang aku pakai karena aku sering pakai benang yang small play dan juga big play gitu. Jarang pakai yang benang kaos lagi karena juga benang kaos agak mahal gitu ya harganya. Jadinya gitu. Aku cuman pakai, yang paling sering aku pakai sih hook 34 sama yang 5 ini. Nomor 5. Terus setelah jarum satu, kisarannya kan 5.000 sampai 8.000 kalau yang rose. Terus pilih benang. Nah, teman-teman pinginnya bikin apa gitu. Kalau teman-teman pingin bikin tas atau dompet atau hal-hal yang agak kaku gitu, bagus pilih benang yang polycherry deh, polycherry atau polyester gitu. Harganya juga kan 15 ribuan, kisaran 15 ribuan. Kalau teman-teman pingin bikin misalnya taplak meja yang gimana ya, yang jatuh dasarnya gitu, atau mau bikin baju atau mau bikin sarung bantal yang teksturnya lembut atau enggak kaku gitu, bisa pakai benang katun Bali. Katun Bali kan 15 ribuan juga gitu. Nah, katun Balinya boleh yang sorry boleh yang big, boleh yang small play gitu. Jadi tergantung teman-teman dulu. Untuk pertama sih beli 1 gulung atau 2 gulung benang dulu, karena kan masih belajar gitu ya. Selanjutnya yang teman-teman butuhkan adalah gunting. Nah, gunting ini gunting apa aja sih, yang penting tajam gitu. Terus juga ada selanjutnya yang teman-teman butuhkan ada ini, jarum tapestry untuk merapikan jahitan. Teman-teman bisa beli yang ini atau juga yang ini. Nah, kalau yang ini tuh aku belinya 500 rupiah. Nih, 500 rupiah. Kemudian ada stitch marker, atau teman-teman kalau nggak punya bisa pakai penyepit kertas atau sesuatu yang melengkung deh untuk penandanya gitu. Pakai itu juga bisa, apa tuh? Aduh, aku lupa namanya. Yang kancing baju yang bisa diituin, atau pin atau apa gitu yang bisa diinin lah pokoknya, yang bisa jadi penanda gitu. Kayak ini bukan sesuatu yang harus dibeli juga gitu.
tapi bisa dari hal-hal yang ada di sekitar kita dimanfaatkan. Jadi yang teman-teman butuhkan itu untuk awal sekali hanya 4 ini. 4 ini aja udah bisa bikin teman-teman merajut banyak hal gitu. Harganya tadi ada Rp500, kemudian ini 8.000, ini 15.000. Kalau gunting berapa biasanya? 10 ribuan lah, 12 ribuan ya. Aku beli ini 12.000 kalau nggak salah. Tapi di toko offline, mungkin kalau di online sekitar berapa, 8 ribuan mungkin ya. Mungkin. Aku nggak tahu pasti. Tapi segitulah kira-kira budget atau dana yang teman-teman butuhkan kalau teman-teman mau merajut awal dulu. Nanti seiring berjalannya waktu teman-teman jadi tahu kebutuhan teman-teman, barulah teman-teman tambah apa yang teman-teman butuhkan. Karena kalau misalnya beli satu set gitu sebenarnya bagus, tapi kebanyakan sih setelah kita beli kayak gitu tuh jarang kepake gitu. Kan mubazir gitu, bisa dipakai untuk beli benang sih kalau dibandingkan beli alat-alat gitu yang satu paketan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya dana yang cukup, bagus beli yang satu paket. Tapi kalau kita baru awal dan budget kita masih minim, sebenarnya satu ini aja udah cukup untuk merajut banyak hal. Jadinya untuk budget yang lainnya bisa kita belikan ke bahan, yaitu benang atau resleting atau apapun itu, perintilan-perintilan yang nantinya mendukung untuk kita buat project rajutan. Oke, segitu dulu video aku kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like ya, komen, terus juga subscribe. See you.